Di hadis ini juga kita diingatkan jangan menyepelekan kebaikan yang kecil. Kadang-kadang kita itu harus nyumbang masjid itu, nggak nyumbang, kok betul nyumbang? Oke, apa? Wingi rapat itu di lelang. Ini sinten tukang ngersake keramik iki sak metere 200. Sinten ingkang kersa lelang? Wah, do ngacung. Kula 10 meter. Kula ya 5 meter, bahkan itu sing kula 100 meter. Kula duit-duit nek kira-kira niku keramike mung entuk 1/4 meter. Dadi ora sida melu isin. Ya. Jangan nyepelekan. Ya sudah. Pak Tamir walaupun mboten meter-meteran pun iki. Bismillah. Pinten niku? Bismillah, buka 5.000. Ya bismillah. Punyanya 5.000, satu saat punya lagi 5.000. Tidak ada masalah. Jangan menyepelekan. Ketika kita punya apa baju bekas pantas pakai, jangan nyepelekan. Kayak wong iki baju jangan. Beri kepada orang yang masih banyak yang membutuhkan. Ya kalau tetangganya dia mungkin bekewo, orang jauh. Tetangganya dia bekewo diweke. Pemene dititeni ambien tahu kayak kelambine terus, pakai kelambi kebiyen ya. Isin. Ya berikan pada orang yang membutuhkan. Jangan meremehkan kebaikan yang kecil. Bahkan Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita, kalau kita masak ya, berbanyak kuahnya, lalu berikan kepada tetangga. Itu maksudnya. Kalau pengen sedekah, ya. Kalau emang punyanya itu ya udah, kayak kolak gedang. Ini gedangnya mau telung iris, ya. Terus pulang kaleng. Loro duduhe sing oke tadi sak rantang. Lah kalau emang punyanya itu jangan nyepelekan hal-hal yang sedikit. Karena dari sedikit itu kadang-kadang mungkin malah justru ikhlas. Orang sedekah sedikit kadang justru ikhlas. Kalau yang besar itu malah enggak kelingan masjid iki duitku oke dia. Pae polahku aku kabeh sing bangun. Nah. Jadi kadang-kadang amal-amal besar itu menggoda orang untuk riya. Maka yang kecil itu kadang-kadang justru lebih ikhlas. Dan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah, ada seorang ibu yang datang kepada keluarga Rasulullah dengan 2 anak. Ibu ini dari kalangan orang miskin. Kalau datang pada keluarga Nabi minta sedekah. Lalu apa yang terjadi? Ya Siti Aisyah ternyata adanya hanya kurma, nggak banyak. Maka 3 orang ya udah diberi 1 biji. Ibu siji, anaknya mau loro, kayak siji. Udah ibunya yang ngeduk, ini ibu. Nah anaknya itu rebutan, yang miliknya ibunya mau diminta. Ibunya terus bagi lho, nyam. Ibunya mau nyawang wis warak. Kalau ibu kan betul. Ya. Umumnya ibu nalurinya begitu. Beda dengan bapak. Jadi naluri ibu itu seperti itu. Kalau bapak itu sensitivitasnya nggak kurang. Jadi kalau punya anak itu di pondok itu yang kerasa itu biasanya ibu. Kerasa ini bapaknya lah.
Orang gagas yang penting ngeteri itu. Ya. Kalau ibu itu seperti itu ya. Ya hubungan batinnya. Oleh karena itu mengapa Islam mengajarkan ibu itu penting. Madrasah ula, madrasah pertama. Karena hubungan batin antara anak dengan orang tua itu dengan ibu itu sangat lekat. Ya, ini penting. Ya, kalau terus anaknya terus diopeni pembantu ini radong ya akan menjadi masalah. Nah, lalu Siti Aisyah gumun takjub ya, dengan keikhlasan ibu itu. Kemudian penasaran, kira-kira kalau seperti itu dapat pahala enggak ya? Nah, Siti Aisyah kan penasaran. Kan tanya pada Rasul, ya Rasul, tadi ada seorang ibu dengan 2 anaknya, mereka keluarga miskin datang sini minta bantuan, saya beri 3 buah kurma dan diceritakan. Ya. Setelah itu Aisyah bertanya, kira-kira seperti itu dapat pahala enggak ibu itu? Apa kata Nabi? Ibu tadi diampuni dosanya gara-gara memberi kurma. Ini baru pada keluar. Jadi penting mengukur wasiti. Ya. Itu bisa ya, mendatangkan pahala bahkan diampuni dosa. Masuk ada kisah pelacur. Nah, ada di hadis sahih juga Imam Bukhari. Seorang pelacur yang mencari air, dulu air kan turun ya, tenggelam. Atau sumur tempat yang di bawah rendah, meskipun ya di gurun pasir pasti juga tempatnya di bawah. Udah naik rekoso mugae di atas dicegat asu segawon melet haus ya, melet kelihatan haus senajan jenenge segawon niku yang ngeleh yang melet, warak ya melet, lesu ya melet. Nah, ini jenenge segawon. Ya, si pelacur tadi iba dan memberikan minumannya kepada anjing. Dan dalam hadis itu dikatakan pelacur itu diampuni dosanya gara-gara memberi minuman. Nah, ini. Maka jangan nyepelekan amal soleh itu sedikit. Lalu di hadis yang tadi yang panjang itu juga, jika tidak mendapatkan seseorang yang tidak bisa sedekah, maka diperintahkan untuk fabi kalimatin thayyibah, banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu enteng banget, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, ya, masya Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa. Tapi meskipun enteng, kalau nggak terbiasa, nggak dibiasakan, yang muncul alamat, buset, apa boleh, edan, itu banyak nih. Sing sewu ada istilah-istilah yang ada sekarang anjay, katanya dari kata anjing ya. Tapi ya bahasa-bahasa gaul itu anak-anak kita kalau nggak dibiasakan menyerap saja itu. Dalam pergaulan mereka ya itu yang keluar. Bukan masya Allah, bukan subhanallah, bukan Allahu Akbar, bukan la haula wala quwata illa. Maka doa harian, kalimat thayyibah itu penting. Bahkan ya setiap saat kita untuk membasahi diri dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan itu yang bisa menyalip pahalanya orang yang banyak sedekah. Nah terus nek sing ahli sedekah yang melu dzikir, ya udah. Jadi enggak usah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa waspada terhadap siksa neraka dan selalu membentengi diri dengan amal-amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.